biasa kalau kami yakin percaya bahwa anak kami dalam keadaan sehat. Biasanya sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa dulu yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Tuhan, kembali kami lagi untuk menyerahkan jiwa raga kami kepadamu, karena sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami. Semoga nanti di saat kita belajar kami, apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa tertanamkan dalam hati dan bisa terlampaukan oleh kami, agar semua yang mereka berikan bisa menjadi bekal buat masa hidup kami, untuk menjadi bekal untuk pendidikan kami, agar kami bisa mencapai cita-cita kami nantinya. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat guru-guru kami, semoga Engkau memberikan mereka kekuatan dan selalu menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami, dan agar mereka bisa mengajar kami dengan baik dengan ketulus hati mereka. Ya Tuhan, hanya ingin doa nama yang sifat ini kami sempurnakan dalam penetapan nama Yesus Kristus sampai menebus dosa-dosa kami. Amin. Baik, terima kasih doa yang telah dipimpin oleh teman kami, dan sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran anak kami dulu ya. Dengarkan nama-namanya. Agnes Mulu. Ada Pak. Alexander. Ada Pak. Aryaman. Ada Pak. Bona Fedaruku. Ada Pak. Evan Rizka. Ada Pak. Elvan. Ada Pak. 15. Ada Pak. Iren. Ada Pak. Litwina. Ada Pak. Mesraulu. Ada Pak. Novaldin. Ada Pak. Noviis. Ada Pak. Pius. Ada Pak. Rini. Ada Pak. Wirek. Ada Pak. Yuni. Ivan Joni. Ada Pak. Lilis. Ada Pak. Berarti hadir semua ya? Ada. Luar biasa anak kami hadir semuanya pada saat ini. Nah baik, untuk hari ini selama 2 jam mata pelajaran ke depan kita akan mempelajari mata pelajaran IPS ini. Topiknya nanti akan Bapak sampaikan. Sebelumnya dulu Bapak ingin tahu siapa saja anak-anak kami yang masih ingat mata pelajaran sebelumnya. Karena mata pelajaran itu nanti kita akan ada semuanya, ada kelanjutan materi itu dengan mata pelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini. Baik, siapa yang masih ingat mata pelajaran sebelumnya dulu? Ya, Iren silakan. Coba berdiri. Kelautan itu adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi manusia yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena jumlah manusia semakin bertambah. Akibatnya, sumber daya ekonomi yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, terima kasih Ren. Tepuk tangan dulu buat saya. Kelangkaannya. Ada lagi yang lain? Bagaimana apa yang terjadi jika sebenarnya terjadinya kelangkaan? Misalkan Agnes. Jadi kelangkaan yang terjadi adalah kenaikan harga Pak. Maksudnya dari itu adalah jika permintaannya lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Bagus. Tepuk tangan buat Agnes. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kurang lagi.
Pengangguran juga meningkat. Kejadian lengkap. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Kriminalitas meningkat. Bagus. Ada lagi? Bayangin saja. Angka kemiskinan berkurang. Angka kemiskinan berkurang atau bertambah ini? Nah itu ya. Oke. Bagus. Semuanya jawaban Anda, anak-anak kami sudah dipahami mata pelajaran sebelumnya tentang kelekapan dan apa yang terjadi. Sebenarnya terjadi kelekapan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk pada materi yang baru tentang kebutuhan manusia. Nah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan sebuah video, ya. Coba anak kami amati video ini nantinya seperti apa yang terjadi pada sebuah Kilonya 13.000 aja nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Sebelum lanjut pada materi, Studi Ilmu Sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Nah, sudah diamati semua video yang kurang lebih durasinya kurang lebih 2 menit? Sudah. Seperti apa kira-kira siapa di antara anak kami yang bisa menceritakan tentang video yang barusan kita saksikan bersama? Yang ini dulu, boleh kan? Silakan. Yang ada dalam cerita itu adalah tentang kebutuhan manusia setiap hari. Tentang kebutuhan manusia setiap hari. Setiap hari. Banyak rekamnya kan? Ya. Silakan Agnes. Sama ya. Ada lagi? Ya silakan. Dalam video ini ada kebutuhan manusia, kebutuhan pribadi, ada kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Bagus, tepuk tangan buat anak-anak semua. Berarti di dalam tayangan video tadi, berarti menceritakan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Ternyata di pasar tadi kan ada nuansa pasar kan? Iya. Pasar itu tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Nah, jadi banyak ragam atau banyak macam-macam daripada kebutuhan manusia. Kita tinggal memilih yang mana kebutuhan itu kita akan belajarkan. Itu tadi cerita tentang nomor di atas. Nah, baik. Berarti muncul pertanyaan, berarti kebutuhan itu apa sih? Kan seperti itu kan? Ya. Ini topik yang akan kita sajikan pada hari ini. Pertama dulu, anak-anak kami tentu sudah menyiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan pada pembelajaran ini nantinya.
selama 2 jam ini, apakah anak-anak kami sudah menyiapkan ini semua buku paket? Sudah. Buku tulis? Sudah. Pensil? Sudah. Spidol? Sudah. Kertas manila nanti Bapak siapkan itu ya. Dan nanti ada kalau ada lakban atau rektor kita akan menggunakannya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran materi tentang kebutuhan ini nantinya ada tujuan pembelajarannya. Artinya setelah pembelajaran ini kita ikuti bersama, kita laksanakan secara bersama-sama, maka Bapak harapkan anak-anak kami nanti mampu mengartikan apa itu kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya anak-anak kami mampu mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan manusia, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia. Model pembelajaran yang kita lakukan nanti adalah problem based learning atau PBL. Nanti Bapak mengarahkan anak kami untuk berdiskusi. Ada nanti beberapa soal nanti di kegiatan diskusi yang anak-anak kami kerjakan secara berkelompok. Bisa dipahami? Bisa. Itu mari kita ikuti pembelajaran ini dengan serius ya. Kita langsung pada judulnya yaitu kebutuhan Manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Bisa dibaca anak kami yang di belakang, coba dulu. Ini. Kebutuhan adalah salah satu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Bagus. Berarti ini kebutuhan ini adalah suatu keinginan, ya, keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa, ya, sebagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kalau seandainya tidak terpenuhi kebutuhan itu, maka akan terganggunya kehidupan manusia itu sendiri. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Misalnya bagi mereka yang lapar, berarti membutuhkan yang namanya makan. Tentu juga bagi yang haus, tentu membutuhkan yang namanya minum. Ada kira-kira yang bisa memberikan contoh lain? Coba. Bagus. Bagi orang yang sakit, tentu membutuhkan yang namanya obat. Kalau tidak diobati, berarti bermasalah di dalam kehidupannya. Penyakitnya semakin kambuh. Bagus. Nah, setelah kita ketahui tentang pengertian kebutuhan manusia dan contohnya, kita lanjut yaitu macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitas atau menurut tingkatannya. Nah, kebutuhan manusia menurut intensitasnya juga terbagi menjadi 3 nanti. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok? Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Artinya ini harus kebutuhan yang harus. Seperti apa itu kebutuhan yang harus ini? Yang pertama seperti makanan. Nah, makanan sangat penting di dalam kehidupan manusia setiap hari. Barangkali tadi anak-anak kami sebelum datang ke sekolah sudah sarapan pagi, kan begitu kan? Nah, apa tujuannya? Supaya bisa lebih segar, bertahan hidup sepanjang hari ini, tidak sakit, tidak lelah, dan tetap tegar. Nah, tapi makanan sangat penting di dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang kedua, pakaian. Pakaian juga tidak kalah penting. Pakaian sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia juga bersosialisasi dengan manusia lainnya di masyarakat.
Ya kan? Ya. Berarti kalau tidak ada kain, tentu manusia tidak bisa beraktivitas. Susah untuk bersosialisasi di lingkungan, susah keluar rumah, kan begitu kan? Nah. Selanjutnya adalah Perumahan. rumah sangat penting. Kenapa sangat penting? Rumah digunakan untuk tempat berteduh, tempat tidur, tempat istirahat. Nah, rumah merupakan tempat kediaman membuat keluarga itu nyaman, tentram, dan aman dari berbagai macam gangguan. Apakah itu musim matahari, apakah itu hujan, kedinginan, nyamuk, segala macamnya. Nah, ini dia gambar-gambar daripada macam-macam kebutuhan untuk investasi atau kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ini gambar. Ini ada gambar makan, ada kain, ada juga rumah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut. Yaitu kebutuhan sekunder. Nah, apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Ya, kita tahu tadi kebutuhan primer ada 3 kan? Makan, perumahan, dan pakaian. Kalau semuanya itu sudah lengkap, barulah menyusul kebutuhan yang ini, yang satu ini. Ya, seperti apa kebutuhan sekunder ini? Seperti lemari, alat rumah tangga, radio, sepatu. Ada lagi yang lain? Coba. Seperti tas, ya kan? Nah, jadi kebutuhan sekunder itu dia macam-macam kebutuhan sekunder. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Baik. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah itu sendiri. Apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah, seandainya misalnya mobil mewah, ya, seperti perhiasan, seperti rumah mewah. Nah, ini seandainya sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, barulah menyusul ini. Nah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan seseorang. Kalau gaji orang tua kita setiap bulannya, pendapatan orang tua kita setiap bulannya hanya 500.000 per bulan, apakah orang tua kita diwajibkan membeli mobil mewah? Tidak. Mana yang lebih utama? Kalau sudah lengkap primer, baru lengkapnya sekunder. Ini kebutuhan jika seandainya kita sudah mendapatkan banyak uang, nah, sehingga kita boleh membeli barang-barang mewah. Bagus. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut sifat. Ya. Macam-macam kebutuhan menurut sifat ini terbagi menjadi 2, yaitu 1, kebutuhan jasmani. Nah, apa itu kebutuhan jasmani? Yaitu kebutuhan yang sifatnya memberi kepuasan pada badan, ya, atau jasmani, memberikan kepuasan pada badan kita, raga kita ini, tubuh kita. Nah, jadi seperti apa contoh daripada kebutuhan ini? Yaitu kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, kebutuhan tentang kesehatan, olahraga, dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi sehingga yang membuat tubuh kita segar, sehat, dan tetap tegak. Nah, bisa dipahami? Bisa. Itu gambar yang sedang membutuhkan kebutuhan jasmani. Ada anak yang sedang makan, ada juga anak yang sedang minum, dan ada juga orang yang sedang nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Berarti kebutuhan akan jiwa kita juga ini, ya, jiwa manusia. Ya, apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, ya, aman dan tenang kehidupan manusia itu sendiri. Seperti apa contoh daripada kebutuhan ini? Yaitu
Rekreasi. Coba dulu siapa yang sudah pernah rekreasi? Tidak pernah rekreasi dulu. Semua? Atau coba belum pernah rekreasi? Siapa yang sudah pernah pergi ke museum Musoli? Nah, turun ke tangannya. Apa kira-kira yang ada di museum Musoli coba? Binatang seperti apa? Monyet, buaya, burung, betul? Ada ular? Berarti itu tempat rekreasi. Kalau kita sudah jalan-jalan ke sana, maka pemikiran kita segar, sepertinya tidak punya masalah. Lepas pada saat itu masalah kita. Jadi kebutuhan rohani ini juga penting dalam kehidupan setiap manusia. Selain daripada rekreasi, apa lagi? Baca buku. Seperti membaca buku, betul. Kalau anak kami misalnya membaca buku di perpustakaan atau di rumah dengan sungguh-sungguh, itu juga sudah merupakan kebutuhan rohani. Karena mengubah pemikiran anak-anak kami dari yang belum tahu menjadi tahu. Anak-anak kami bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya seperti beribadah, betul. Berarti anak-anak kami disirami dengan santapan-santapan rohani, ya, dari para lektor, para pendeta, atau rohaniawan yang lain, ya. Nah, tentu penting juga beribadah. Berdoa saja itu sudah termasuk kebutuhan rohani. Nah, selanjutnya seperti pendidikan. Seperti ini siswa kami duduk di bangku sekolah. Ini juga termasuk kebutuhan rohani. Baik, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Selanjutnya, mari kita lanjut ke bagian C, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Menurut waktu, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang. Apa itu kebutuhan sekarang? Yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Artinya pada saat itu juga. Nah, apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, contoh daripada kebutuhan sekarang ini seperti makanan bagi orang yang sedang lapar. Coba ketika siswa kami lapar, sudah pernah bekerja keras membantu orang tua? Sudah pernah Anda mengalami kelaparan? Sudah. Pada saat itu tentu siswa kami yang minta untuk makan, tapi harus dipenuhi pada saat itu. Begitu juga ketika anak-anak kami haus. Sudah pernah haus? Sudah. Ketika kita capek, haus kan? Ya. Apa yang kita butuhkan? Air. Minuman, ya kan? Ya. Selanjutnya obat bagi orang yang sakit. Seperti kalau ada yang sakit, obat harus segera diberikan obat supaya penyakitnya tidak kambuh. Bisa dipahami? Bisa. Ini contoh gambar-gambar daripada kebutuhan sekarang ini. Nah. Selanjutnya kebutuhan masa yang akan datang. Berarti ini bukan kebutuhan sekarang ini, ya. Nah, berarti pemenuhannya dilakukan di masa yang akan datang. Seperti apa ini? Ketika kita mau menabung, apa tujuan kita menabung? Saya tanya dulu, siapa anak kami yang ada celengannya? Oh, semua ada celengannya? Oke, turunkan tangan. Saya ingin tanya dulu kepada Ali. Apa kira-kira tujuan Anda kenapa harus ada celengan? Untuk menabung, contohnya kan Pak, karena iya untuk membeli baju. Ya bagus, tepuk tangan dulu. Misalnya ada celengan tujuannya supaya nanti kalau sudah terkumpul uangnya sampai bulan 12, berarti ada yang kita tunggu harinya, yaitu hari Natal, merayakan hari Natal kan? Ya. Berarti tujuannya adalah membeli baju baru. Nah, berarti pemenuhannya bukan dilakukan pada bulan Agustus sekarang. Masih Agustus sekarang kan? Ya. Nanti pada bulan Desember baru dipenuhi kebutuhan itu. September sekarang, ya? Ya. Nah, bulan 12 nanti baru pemenuhannya, ya kan? Ya.
Mungkin tujuan anak-anak kami yang lain juga bisa ya. Orang tua kita juga seperti itu. Bisa menabung uangnya di bank demi anaknya jika seandainya nanti melanjut perkuliahan atau melanjut sekolah. Ya kan? Bisa dipahami? Selanjutnya, bagian D adalah macam-macam kebutuhan menurut subjek. Nah, menurut subjek atau yang merasakannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individual. Apa itu kebutuhan individual? Yaitu kebutuhan yang harus berhubungan langsung dengan orang. Ya, kebutuhan ini dirasakan oleh diri seorang. Ya, seorang diri dirasakan oleh seorang diri. Pemenuhannya juga dilakukan oleh seorang diri. Nah, seperti itu. Apa contoh daripada kebutuhan individual ini? Seperti makan, minum, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Nah, ini gambar-gambar daripada kebutuhan individual ini. Nah, berarti kebutuhan di masing-masing pribadi manusia. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok ini yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Nah, seperti apa contoh daripada kebutuhan kelompok ini? Seperti jalan raya, jembatan. Jalan raya kan itu kebutuhan umum kan? Siapa saja yang mau lewat di jalan raya tidak dilarang, kan begitu kan? Begitu juga sekolah ini, SMP Negeri 7 Alasa ini, ya mau anak siapa dia yang ingin sekolah di sini diterima, tidak dilarang. Berarti ini untuk kelompok atau secara kolektif. Nah, begitu juga lapangan. Sudah pernah anak-anak kami ke lapangan Kecamatan Alasa? Sudah. Lapangan itu bebas. Ya, mau pakai untuk main bola, untuk tari mainan, tari elang, upacara bendera, apapun kegiatan di situ diperbolehkan. Nah, termasuk pasar. Pasar kebutuhan kelompok. Mau siapapun yang menjual silakan saja. Dan mau siapapun juga yang membeli barang tersebut silakan saja. Ya kan? Bisa dipahami? Bisa. Itulah macam-macam kebutuhan yang barusan kita pelajari bersama. Selanjutnya kebutuhan manusia itu, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah jenis kelamin. Siapa yang tahu maksudnya ini? Coba. Contohnya tentang jenis kelamin. Iya. Kebutuhan perempuan dengan kebutuhan laki-laki. Bagus. Hebat sekali si Iren ini ya. Tepuk tangan dulu Pak. Nah, berarti perbedaan kebutuhan menurut jenis kelamin. Kalau kebutuhan perempuan misalnya pakai anting-anting, tentu laki-laki juga tidak boleh memakai anting-anting, ya kan? Nah itu perlengkapan wanita. Begitu juga sebaliknya, seperti laki-laki, ya kan? Apa kira-kira contoh kebutuhan laki-laki, Karyaman? Seperti celana jeans, betul. Yang itu juga pakaian laki-laki. Nah, tapi sekarang juga ada wanita yang pakai jeans kan? Cuma ada nanti tipe, ada mereknya kan? Nah, termasuk kebutuhan-kebutuhan jenis kelamin ini, misalnya pada saat-saat pesta pernikahan misalnya kan, pengantin perempuan berarti ada baju pakaian adatnya. Sedangkan pengantin laki-laki ada juga pakaian adatnya, kan begitu kan? Nah, selanjutnya tingkat pendidikan. Siapa kita kira-kira yang bisa menjelaskan ini? Nah, coba lihat ini. Artinya itu contohnya tingkat pendidikan seperti kebutuhan SD dengan SMP. Kebutuhan mereka itu berbeda. Misalnya buku jika kita SD
terbagi seperti 6 atau 5. Tapi kalau di SMP membutuhkan buku yang banyak sesuai dengan mata pelajaran. Bagus, tepuk tangan dulu. Tapi kebutuhan anak-anak SD beda kebutuhannya kalau sudah berada di tingkat SMP. Nah, bagus. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Siapa yang bisa menjelaskan ini kira-kira? Nah, coba. Misalnya jika kita di pinggir danau, di pinggir laut, kita harus yang kita butuhkan adalah seperti perang. Dan jika kita berada di daratan, yang kita butuhkan adalah seperti cangkul untuk bekerja di sawah. Bagus jawabannya ya. Luar biasa anak kami hari ini, hebat sekali. Jadi anak-anak kami bisa membedakan kebutuhan berdasarkan daripada tempat tinggal. Seperti penjelasannya, kalau masyarakat yang tinggal di pinggiran laut, biasanya itu nelayan kan. Alat-alat atau kebutuhan mereka seperti perahu, mata pancing, tali pancing, ya kan? Apa tujuan mereka? Untuk mendapatkan ikan, memancing ikan dari laut. Sedangkan masyarakat yang berada di pegunungan seperti di daerah kita yang bukan di pesisir laut, seperti tadi cangkul, apa gunanya cangkul? Digunakan untuk mencangkul sawah, ya kan? Berarti pertanian yang ada di sekitar pegunungan dengan aktivitas manusia di pantai berbeda. Dan perbedaan itu tentu berbeda juga untuk kebutuhannya. Selanjutnya tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang bisa kira-kira? Nah, baik. Ini contohnya. Misalnya pada zaman dulu orang tua kita masih umur-umur seperti anak-anak kami sekarang. Pada saat itu tidak ada alat elektronik yang canggih, tidak ada laptop, tidak ada proyektor, tidak ada handphone. Yang ada paling hanya surat menyurat kalau sebenarnya dikirim surat. Misalnya ada anaknya yang sekolah di Mustoli, tapi kalau dulu tulis suratnya kirim kepada anaknya yang tinggal di Mustoli. Baru nanti dibalas oleh anaknya juga balasan surat dari orang tuanya di kampung. Berarti tidak seperti yang sekarang ini. Yang sekarang ini tidak perlu lagi surat menyurat untuk kepada anaknya di Mustoli seperti tadi. Tapi tinggal handphone saja. Kalau lagi di mana sekarang? Sehingga oke. Tapi anak-anak kami harus menyesuaikan diri, beradaptasi pada situasi perubahan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, karena sekarang yang diandalkan pada teknologi yang canggih seperti laptop ini, handphone, internet, maka anak-anak kami diharuskannya untuk mengikuti perkembangan itu. Harus mampu mengoperasikan komputer ini, mampu memakai alat-alat seperti ini, mampu memakai internet. Karena di internet banyak sekali jumlah, banyak sekali hal-hal positif. Kita belajar tentang mata pelajaran IPS atau mata pelajaran yang lain, banyak semacam itu. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan juga tak merupakan faktor penyebab perbedaannya kebutuhan setiap manusia. Nah, artinya kalau pendapatan seseorang kecil, maka kebutuhan yang dipenuhi palingan kebutuhan sekunder saja ya. Tapi kalau pendapatannya besar, mungkin ada gajinya sekitar 20 juta per bulan ya kan? Ya, bisa membeli mobil mewah ya kan? Bisa membeli perhiasan, kan begitu kan? Selanjutnya, status sosial. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Nah, coba. Jika seorang siswa menggunakan pakaian seragam sekolah, tapi jika seperti pendeta menggunakan jubah. Bagus sekali jawaban. Siapa namanya tadi? Novaldi. Bagus Novaldi. Ya. Berarti seperti status anak-anak kami sekarang sebagai pelajar. Pakaian anak-anak kami adalah pakaian seragamnya pramuka, ya kan? Sedangkan status seorang pendeta
Berarti ada jubah, ya kan? Kalau anak-anak kami mau memakai jubah yang masih belum seayah menjadi pendeta, berarti tidak sesuai kan? Nah, berarti setiap satu sosial seseorang itu berbeda juga kebutuhan. Nah, bagus. Selanjutnya adalah perbedaan selera. Apa maksudnya ini? Coba. Perbedaan selera. Ada yang bisa memberi kita contoh? Coba lihat ini. Misalnya contohnya saya sama Siti. Ya. Misalnya saya sukanya seperti makanan yang mie, Ya. tapi dia kadang nanti dia suka mie, tapi dia suka dengan ayam goreng. Ayam goreng. Bagus, Lili. Bagus sekali contohnya ini. Setiap manusia juga memiliki selera. Jangankan makanan, warna saja ada selera. Seperti tadi si Lili, dia suka makan mie, ya kan? Mie goreng atau mie kuning Lili? Yang penting mie ya. Tapi ya si Fiftin sukanya makan ayam goreng. Berarti itu selera yang berbeda. Mungkin selera anak-anak kami semua di sini berbeda-beda kan? Ada juga yang sama selera kan? Tergantung daripada selera. Nah, begitu juga warna. Tadi saya katakan, biasanya perempuan sukanya warna apa? Pink. Laki-laki sukanya warna apa? Merah, hitam, biru, ya kan? Nah, itu selera, kan? Sudah dipahami? Nah, sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Apakah pengalaman termasuk kebutuhan masih yang akan datang? Apakah pengalaman atau pendidikan? Pengalaman. Apakah pengalaman kita merupakan kebutuhan di masa yang akan datang? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Nah, ya silakan. Misalnya kalau kita bisa membuat kue. Nah, di masa yang akan datang, misalnya ada tahun baru. Ya. Kalau kita mempunyai pengalaman membuat kue, itu di saat tahun baru kita juga bisa membuat kue. Kita sudah mempunyai pengalaman. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Bagaimana kasih pahami? Berarti pengalaman sendiri belajar membuat kue sekarang pada bulan September. Bulan 12 atau bulan Januari tahun baru sudah bersiap-siap di LinkedIn untuk membuat kue pada saat itu. Berarti pengalaman ini yang sekarang sudah dibutuhkan pada saat bulan Januari nantinya. Berarti termasuk ya? Ya, bagus. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk diskusi kelompok. Sebelumnya dulu kita akan bagi diskusi kelompok dulu ya. Ada tugas di kelompok seperti tadi kita sepakati. Kita bagi 3 kelompok saja ya. Dengarkan nomor urutannya. Nomor urutannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Sudah mengenal nomornya? Sudah. Yang nomor urut 1 bergabung di sini. Nomor urut 2 bergabung di sini. Nomor urut 3 di sini. Sekarang. Sudah mendapatkan kelompoknya? Nah, perhatikan ya. Perhatikan dulu. Coba lihat sedikit di sini. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti tulis identitas di kelompoknya. Yaitu pertama nama kelompok, kelasnya, dan anggota-anggota kelompok. Jadi kalau nanti ada 6 orang, tulis di sini kan 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6. Ya? Nah, selanjutnya nanti akan saya bagikan LKPD ini.
Coba nanti kerjakan dan amati semuanya petunjuk yang ada di dalamnya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan saja. Dikerjakan secara bersama-sama. Inilah. Nah, ini ya, kelompok 2, kelompok 3, yang 1 boleh di sini ditulis nanti. Dan untuk kelompok 3 boleh di sini dikerjakan atau ini dong. Jangan lupa ditulis identitas nama kelompok kelasnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ya. Untuk kelompok pertama ada di jalan LKPD di bagian A. Bagian A ya. Untuk kelompok 2 di bagian B dan kelompok 3 adalah di bagian C. Bapak berikan waktu selama 7 menit bisa ya? Bisa selesai selama 7 menit? 10 ya? 10 menit saja. Bagaimana tugas kelompoknya, baik atau tidak, beres atau tidak? Itu kelompok selanjutnya. Selanjutnya, Bapak nilai juga nanti keaktifan siswa di masing-masing kelompok. Nah, misalnya ada siswa yang aktif mengerjakan, ada yang tidak, saya nilai nanti ya. Nah, makanya semangat dan silakan berbuat yang terbaik. Lebih cepat. Kecil Bapak. Pakai saja nanti biar muat ya. Biar sekali. Bos aja dulu. Ada speedo? Apa-apa, kita jalan speedo. Pelan nanti. Tinggal 6 menit lagi. Sudah, ini cepat lagi. Lebih rata lagi. Tidak mau nanti mana kertas masukkan itu. Materinya saja tidak mau. Banyak materi nanti. Sambung saja nanti menulis semua.
Lebih cepat, lebih cepat. Di bawahnya jawabannya. Ini jangan bisa soal. Oke, kita paham. Ini kan apa soalnya? Mengapa manusia harus memiliki sepatu? Mengapa manusia harus memiliki sepatu? Data pertama. Apa alasannya? Kasih alasan. Berapa kali? Mengapa manusia harus memiliki apa? Ini ketiga ya. Mengapa manusia? Kalian jawab apa? Lima kali kali dua. Kasih titik di sini. Satu titik. Dua titik. Jawaban. Yuk. Terima kasih.
Bagaimana kelompok satu? Belum lagi. Kelompok dua? Ya, tunggu sebentar lagi ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan dari kelompok, kalian yang jawab. Bisa dibagi-bagi siapa yang jawab. Boleh maju semuanya. Boleh. Itu tergantung teknik daripada kelompoknya. Boleh, terserah kalian. Sudah. Satu lagi. Ya. Baik, ini kelompok 3 ya. Coba nanti kelompok yang lain perhatikan kalau ada nanti masukan, pertanyaan, sanggahan di silangnya. Sudah dengar? Sudah, Pak. Nah, mana tempat dulu nih? Enggak, anak-anak di sini atau di situ? Nah, coba dulu yang siapa yang menjelaskan biar nampak sama teman-teman gue. Coba satu orang di sini siapa yang menjelaskan. Nah, yang lainnya ke bawah. Kalau ada nanti mau langsung ke ya. Baik. Perhatikan yang lain, kelompok lain perhatikan ya. Kita kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah? Bisa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 3. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami akan memperkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami kelas 3. Nama-nama kelompok kami adalah saya sebagai Agnes Monika Hulu, 2 Evangelis Kahulu, 3 Evangelis Wazaluku, 4 Litwina Anissa Zaluku, 5 Lilis Lestini Zega, 6 Arya Manggulu. Di sini ada jawaban dari pertanyaan kelompok kami. Pertanyaan adalah mengapa manusia harus memiliki sepatu? Dengan adanya sepatu, kaki kita bisa terlindungi dari seperti pecahan bebatuan.
tanpa sepatu kita tidak bisa beraktivitas di luar seperti yang ada batu. Nah, agar juga kita terlindungi dari kesakitan batu itu. Nah, sepatu juga bisa kita gunakan untuk pergaulan jika kita pergi berrekreasi di luar daerah kita. Sampai di situ pengertian jawaban dari sepatu, dan nomor 2 akan dijawab oleh Baik, saya akan menjawab tentang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah mengapa jembatan termasuk kebutuhan kelompok. Seperti yang kita tahu, jembatan itu digunakan oleh sekelompok orang atau kolektif, bukan digunakan secara satu orang saja. Ya, kalau ada jembatan, misalnya ada sungai yang besar, dengan adanya jembatan kita memanfaatkannya dengan menyeberangi jembatan dan bisa menghindari kita dari kecelakaan. Jadi kesimpulan kami adalah jembatan adalah salah satu kebutuhan yang tergolong dari kebutuhan kelompok atau kolektif yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Terima kasih. Bagus. Mengapa manusia harus memiliki kebutuhan anting-anting? Karena anting-anting adalah salah satu kebutuhan di perempuan. Nah, anting-anting ini adalah kebutuhan yang tidak begitu kita terpenuhi, karena dia juga termasuk kebutuhan individual. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Coba bagus barisannya dulu. Bagus, biar nampak dari kelompok lain. Biar nampak. Ya dulu, oke. Kelompok 3 sudah tampil, sudah berdasarkan hasil diskusi kelompoknya, yaitu mengapa manusia memiliki kebutuhan seperti sepatu. Alasannya sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya mengapa jembatan merupakan kebutuhan kelompok, sudah dijelaskan tadi. Dan mengapa manusia juga membutuhkan kebutuhan seperti anting-anting, sudah dijelaskan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, disilakan. Ada kira-kira? Ada kira-kira pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 1 ada pertanyaannya? Ada kira-kira masukan, tanggapan? Disilakan. Kelompok 2 boleh. Silakan, tidak apa-apa. Boleh. Ya, silakan. Saya mau bertanya soal menyampaikan mana anting-anting termasuk kebutuhan manusia yang tergolong dalam kebutuhan individual. Saya mau bertanya, apakah kebutuhan anting-anting ini kebutuhan yang haruskan terpenuhi atau tidak? Yang bagus. Ya, silakan. Silakan. Oke, pertanyaan dari nomor 1 menjawab. Seperti yang kita tahu, anting-anting ini bukan termasuk dalam kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini adalah kebutuhan yang nantinya pertama-tama dulu sepertinya kebutuhan tambahan. Kalau sudah tercukupinya kebutuhan yang 3 itu primer, sekunder, dan tersier. Jadi intinya anting-anting ini bukan diharuskan agar kita memilikinya, karena ini kebutuhan ini adalah kebutuhan luar, bukan dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Diterima ya? Iya, Pak. Nah, berarti anting-anting ini adalah kebutuhan berdasarkan jenis kelamin ini ya. Perempuan yang memakai anting-anting kan begitu kan? Nah, artinya tidak merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi, tapi hanya pelengkap kebutuhan saja ya. Ini tadi merupakan faktor-faktor pemenuhan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin. Jadi pahami? Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang kebutuhan yang baik dari kebutuhan sepatu tadi. Gimana yang kita jawab agar kita tidak sakit dari kebatuan? Apakah sepatu ini juga termasuk kebutuhan khusus atau kebutuhan yang harus terpenuhi? Ya. Silakan kelompok 3. Ya, silakan. Seperti kita tahu, seperti ini juga seperti kebutuhan individual, bukan juga harus sepenuhnya atau tidak. Karena seperti sepatu ini juga bisa juga ada yang namanya sandal. Jadi karena sepatu ini termasuk dia, karena sepatu juga seperti mirip-mirip dengan
bersandar atau yang bisa menjaga kaki kita, kelestarian kaki kita dari seperti ada gangguan seperti kerikil ataupun bisa kita gunakan untuk berkreasi. Ya. Ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan? Bisa dipahami? Nah, berarti sepatu ini merupakan kebutuhan, bisa kita kaitkan dia kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder tadi sudah kita jelaskan macam-macamnya seperti tas, pena, sepatu, jam dinding, kursi, meja, lemari, itu macam-macam atau contoh daripada kebutuhan sekunder. Sepatu juga kita bisa kaitkan dengan kebutuhan individual. Nah, jadi sepatu perempuan, sepatu laki-laki juga beda, mereknya saja beda, ya kan? Nah, berarti tujuan kita memakai sepatu adalah untuk menjaga kaki kita dari gangguan seperti kerikil, semut, ya. Nah, apalagi sepatu sudah merupakan kebutuhan yang diwajibkan di setiap siswa. Kita mau harus pakai sepatu baru datang ke sekolah. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Tepuk tangan dulu buat. Baik, silakan. Sekarang kita tampilkan kelompok yang sudah siap. Kelompok 2, silakan. Kelompok depan ke belakang. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarkawati Hulu. Dan ini bernama Mesra Hulu. Ini Novaldin Zaluku, ini Pius Bisri Zaluku, dan ini Festin Octavianti Zaluku, dan yang terakhir adalah Rini Wanilase. Kali ini kami akan menjelaskan kali ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan manusia. Nah, sesuai dengan tugas kita yaitu mendiskusikan tentang kebutuhan manusia. Sesuai dengan pertanyaan Bapak pengasuh, yaitu kami telah menjawabnya dan dijelaskan oleh nomor 1 dijelaskan oleh teman kami Novaldin Zaluku. Terima kasih. Pertanyaan di nomor 1 ini adalah olahraga dan termasuk jenis kebutuhan manusia dan terdapat kandidat kelompok 2 mengapa manusia harus memiliki kebutuhan tersebut. Menurut kami kelompok 2 olahraga termasuk kebutuhan jasmani karena olahraga dapat membuat tubuh kita segar, nyaman dan tubuh kita dapat memiliki stamina yang kuat. Ya, tentu saja menurut kami dan kedua jawaban. Silakan yang lain. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 yaitu minum obat. Minum obat termasuk kebutuhan sekarang. Alasannya supaya penyakit saluran nafas menambah vitamin yang kurang pada tubuh. Terima kasih. Bagus. Satu lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Menabung termasuk kebutuhan masa yang akan datang. Alasannya, uang tabungan yang ditabung bisa digunakan apabila keperluan yang mendesak. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Penjelasan dan menurut dari kelompok kami, jika ada kritikan, masukan, saran atau pertanyaan dari kelompok lain, bisa. Silakan kalau ada dari kelompok lain. Atau cukup jelas? Boleh, silakan saja. Sekarang dari kelompok 3, yang bagusnya kalau jawabannya ya dikasih penulis supaya kita bikin
Baik, terima kasih masukan dari kelompok 3. Kami mengerti. Bagus. Pasti dikasih penjelasan yang seterusnya ya. Bagus. Ada dari kelompok 1? Atau cukup? Cukup ya, diterima ya? Terima. Bagus. Jadi mudah-mudahan ini hasil diskusinya bukannya asal dipresentasikannya, dipelajari lagi ya. Ya, Pak. Dicari lagi contoh-contoh lain selain daripada yang dibuat di tugas pada saat itu. Baik. Kepada kelompok 2 disilakan. Disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Sebelum kami memulai kelompok diskusi kelompok kami tadi, kami memperkenalkan diri. Kelompok anggota 1. Perkenalkan, nama saya Nofiswa Danilawi dan ini Alexander Coba kasih contoh. Mana sih Alex? Halawa, dan ini Universitas Maluku, dan 4 Mardiat dulu, nomor 5 Bunda Ventura Zaluku, nomor 6 Ivan Joni Pandemi dulu, dan terakhir William Murniwati Hulu. Baik, soal nomor 1 akan dijelaskan oleh saudara kami, Indilis Carlton. Mengapa manusia memiliki pakaian? Karena manusia memiliki pakaian. Besar suara sedikit lagi. Suaranya sedikit lagi besar suaranya. Dan jelas. Mengapa manusia harus memiliki pakaian? Karena manusia memiliki pakaian karena jika tidak ada atau tidak terpenuhi akan mengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya tidak dapat Bersosialisasi ya. Iya, Pak. Ya. Bagus. Baik, jawaban nomor 2 akan dijawab oleh teman kami, Alexander Jominka Syukur Halap. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mengapa dan kapan manusia memiliki kebutuhan kursi? Manusia membutuhkan kursi sebagai tempat istirahat atau tempat duduk. Contohnya, di saat belajar, kalau tidak ada kursi, kita tidak nyaman belajar. Bagus. Baik, jawaban nomor 3 akan dijawab oleh saudara kami, Sri Fajar Sekaligus. Banyak terima kasih kepada teman-teman saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Seperti yang dipertanyakan dan saya kira, mengapa dan kapan manusia harus memiliki mobil mewah? Saya menjawab, manusia memiliki mobil mewah sebenarnya tidak diharuskan. Jadi manusia juga memiliki mobil seperti kita ketahui. Ketika kita berpergian jauh yang jaraknya berkilo-kilometer, maka kita membutuhkan mobil sebagai kendaraan agar bisa sampai dengan mudah dan tidak mengalami keadaan letih. Sekian. Baik, sekianlah jawaban diskusi kami di kelompok 1. Jika ada kritikan atau saran teman-teman kami dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan. Ada pertanyaan sedikit tentang kejelasan nomor 2, soal jawaban nomor 2, kursi. Apakah kursi termasuk kebutuhan apa? Kursi termasuk kebutuhan apa? Ya, bagus. Kursi merupakan kebutuhan apa? Itu maksudnya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kursi adalah kebutuhan kelompok seperti yang kita ketahui. Saat kita belajar, maka kita semua saling membutuhkan yang namanya kursi. Jadi kursi ini termasuk dalam kebutuhan kelompok atau kebutuhan kelompok. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi ya, perhatikan ya. Kursi itu merupakan kebutuhan sekunder. Ya. Sekunder, melengkap di dalam keluarga, misalnya di dalam rumah kita sudah ada rumah, perabotannya tidak ada. Ya, berarti sekunder seperti kursi, meja, lemari, jam dinding dan sebagainya. Berarti itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami penanya? Ya. Kebutuhan sekunder itu ya kursi ya.
Ya. Kalau kebutuhan tersier, kebutuhan dewa, kebutuhan sekunder seperti kursi, ya kan? Nah, oke. Baiklah, pada pertanyaan kedua. Dalam menjawab ya, untuk fungsi mobil mewah, kata si Ivan, mobil mewah untuk melewati jarak jauh berkilo-kilo perjalanan. Apakah untuk melewati perjalanan harus memakai mobil mewah? Karena saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 23. Seperti yang kita tahu, kalau kebutuhan mobil mewah ini tidak harus atau tersier. Jadi jika kita jika kita mau melewati jalan yang jauh, kita harus dengan mobil mewah. Bisa juga dengan motor, atau jika memang kita tidak sanggup, kita harus menggunakan atau jalan kaki. Tapi jadi mobil ini adalah kebutuhan yang tidak diharuskan atau tersier. Ya, bagus. Sekali lagi ya, mobil mewah merupakan kebutuhan tersier. Seandainya kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, maka boleh memiliki mobil mewah, rumah mewah, biasa. Ya. Nah, kalau mobil mewah berarti dibutuhkan ketika seseorang ingin membeli mobil mewah itu karena sudah lengkap semuanya kebutuhan primer dan sekundernya. Jadi artinya manfaatnya bagi pribadinya adalah untuk menikmati kebutuhan tersebut, mobil mewahnya untuk jalan-jalan, ya kan? Nah, untuk rekreasi, untuk berpergian ke jarak jauh boleh. Nah, tapi harus sudah cukup kebutuhan primer dan sekundernya, itu yang penting. Begitu juga seperti rumah mewah. Kalau tidak cukup kebutuhan sekunder dan primer, jangan dulu buat rumah mewah. Nanti bisa saja ngutang, ya kan? Jadi ngutang. Artinya karena tidak tercukupinya untuk membeli bahan-bahan untuk membangun rumah, maka tidak cukup nanti ya. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan pendapatan seseorang. Kalau pendapatan keluarga kita hanya 500.000 per bulan kurang lebih, maka jangan kita berpikir untuk harus mendapatkan barang-barangnya bagus kok. Jadi pahami? Ada lagi pertanyaan atau cukup? Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentunya anak-anak kami sudah dapat memahaminya, ya. Sudah bisa mengartikan apa itu kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia. Kan begitu kan? Ya. Siapa kira-kira di antara anak-anak kami yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oh, Mariam, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak ini. Kesimpulan dari mata pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang dan jasa yang dituntut ada pemenuhannya, karena jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan manusia. Bagus. Dan contoh-contoh kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertamanya kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini kebutuhan pokok yang harus terpenuhi di tubuh manusia, seperti pakaian. Tentu jika kita tidak mempunyai pakaian, kita akan malu pergi ke sana sini. Kedua, perumahan. Jika kita tidak mempunyai rumah, tentu kita tidak dapat melindungi diri dari deras hujan. Dan ketiga, kebutuhan dan kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan tambahan atau perlengkapan dari kebutuhan primer, seperti meja. Tentu jika rumah sudah selesai, tentu kita juga harus memiliki kursi
sebagai tempat duduk kita. Nah, contoh ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini tidak harus terpenuhi karena dia seperti contohnya barang-barang mewah seperti mobil mewah, seperti rumah mewah, seperti perhiasan. Tentu perhiasan ini juga tidak mutlak harus dimiliki seseorang. Dan contoh kebutuhan kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang memuaskan badan kita, yang memuaskan diri kita ini, seperti makan, minum, olahraga. Tentu kita itu berolahraga supaya tubuh kita ini sehat, tubuh kita ini penuh dengan kesehatan. Nah, contoh keduanya kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah bertujuan atau bermanfaat bagi kita supaya kita ini jiwa kita ini puas, seperti baca buku, nonton TV, berekreasi, dan beribadah. Dan contoh kebutuhan ketiga, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu harus dipenuhi sekarang, seperti obat bagi orang yang sakit. Tentu orang sakit itu membutuhkan obat dengan cepat. Jika tidak dipenuhi dengan segera, akan mengakibatkan orang itu bisa mati. Nah, contoh kebutuhan kedua, kebutuhan masa yang akan datang, seperti menabung. Tentu kita di sini semua memerlukan atau ada rencana kita di masa depan nanti. Itulah menabung. Tentu sepertinya kita menabung uang di celengan kita ratusan sehari-hari. Mestinya kita memiliki rencana di masa depan melanjutkan perguruan tinggi, perkuliahan, itulah tujuan kita. Dan contoh kebutuhan terakhir, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ini dibedakan menjadi dua, kebutuhan individual. Kebutuhan individual ini adalah kebutuhan pribadi, seperti kita di sini. Tentu kebutuhan kita berbeda-beda, seperti laki-laki dan perempuan. Seperti laki-laki biasanya memakai celana jeans, dan perempuan juga memakai anting-anting, kem rambut, pita, seperti itu dan lain-lain. Dan kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan semua, seperti ruangan kelas ini. Ruangan kelas ini yang memakainya adalah kita semua berada di sekolah SMP Negeri 7 Alasan. Baik, tepuk tangan buat luar biasa semangat anak kami pada hari ini ya, bisa menampilkan hasil kelompoknya, bisa tanya jawab, bisa menjawab, bisa menanggapi, bisa memberikan masukan, dan bahkan bisa menyimpulkan materi yang disampaikan pada hari ini. Luar biasa anak kami hari ini. Semoga apa saja materi yang telah kita peroleh ya, atau kita laksanakan pada hari ini menjadi bekal di masa yang akan datang. Kayak disimpan saja dalam memorinya ya. Suatu saat nanti tidak saja ada soal-soal yang bisa kita uji. Nah, baik. Coba kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sudah. Nah, itu tadi tugas kelompok ya. Jadi setelah tugas kelompok pertama dulu Bapak ingin mengetahui seperti apa refleksi kita pada hari ini. Tahu anak-anak kami itu refleksi
Nah, refleksi ini maksudnya bagaimana proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Apakah menyenangkan, memuaskan, atau kurang menyenangkan? Kalau menyenangkan, apa kira-kira alasannya? Kalau kurang, apa alasannya kira-kira? Siapa kira-kira yang bisa memberikan kita refleksi? Ya, silakan. Menurut saya, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini sangat menyenangkan. Ya. Karena seluruh pembelajaran yang diberikan Bapak mengenai dalam hati kami dan dapat kami ingat sampai selama-lamanya. Bagus. Untuk pelajaran hari ini juga cukup menyenangkan bagi kami dan kami mengerti apa itu tentang kebutuhan manusia dan dapat mengumpulkan. Bagus, terima kasih ya. Ada lagi? Refleksi, silakan. Hari ini kami sebagai siswa senang pada hari ini dilengkapi dengan fokus dan kami bisa saya melihat para teman-teman belajar dengan semangat dan niat sehingga bisa menjawab teman dan bisa mengetahui apa itu. Bagus, bagus refleksinya. Ada lagi yang mau menambahkan refleksi? Bisa refleksi antara teman menilai temannya, atau menilai guru, atau menilai alat-alat yang kurang memadai atau yang sudah tersedia, boleh. Ada lagi? Ya silakan. Ini kami merasa senang pada pembelajaran ini kami bisa tampil ke depan untuk mendiskusikan masalah. Bagus, oke. Karena melalui diskusi kelompok, bagus. Nah, begitu juga saya sebagai guru pada saat ini, refleksinya juga kepada anak kami. Pertama sekali saya senang kepada anak kami karena anak-anak kami mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Saya perhatikan tidak ada tadi yang keluar masuk, tidak ada yang ribut. Nah, itu buktinya saya sebagai guru senang kepada anak kami. Selanjutnya untuk diskusi kelompok juga bekerja keras dan bersama dan mampu mempresentasikan secara bergilir ya antara siswa di kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada oleh-oleh di rumah ya. Mau oleh-oleh? Karena tadi sudah kita pelajari, ada di sini beberapa soal nanti yang anak-anak kami kerjakan di rumah dan Bapak bagi nanti melalui LKPD. Di masing-masing kelompok ada di belakang ini nanti, coba buka lagi. Nah, ada contoh soal pilihan ganda di situ. Ya. Tadi sudah ada di belakang LKPD-nya. Nah, baik. Nanti dikerjakan di rumah itu ya. Nah, minggu depan kita tagih ya, kita nilai ya. Hanya 10 saja soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya karena minggu depan kita akan masuk materi yang berbeda, bukan lagi kebutuhan, tapi kita masuk pada alat pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi alat pemenuhan kebutuhan minggu depan, Bapak ingatkan dulu, tolong disiapkan buku paket, buku tulis, termasuk nanti LKPD nanti dari Bapak yang menyiapkan itu, termasuk juga ini kertas manila dan spidol Bapak yang menyiapkan, dan supaya ada kesiapan dan kalau boleh tetap hadir seperti ini ya. Nah, jaga kesehatan supaya pembelajaran minggu depan dapat berlangsung dengan baik. Baik, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Karena tadi sudah kita awali dengan doa, sebaiknya kita tutup juga dengan doa. Baik. Siapa kira-kira anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, silakan. Semangat kebanyakan hari ini tidak ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Raja
Baik. Untuk selanjutnya sekali lagi ya saya berterima kasih kepada seluruh anak kami dan semoga mata pelajaran yang kita sampaikan tetap kita ingat, tersimpan dalam memori dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, demikian saja. Selamat pagi menjelang siang.